Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Putri Fibrika, NIM 2313510. Di sini saya akan eh, mempraktekkan analisis deskriptif, analisis deskriptif, uji coba validitas dan reliabilitas, eh, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu data sudah diberikan. Kita pertama mentotalkan data. Yang pertama X1, caranya di Excel sama dengan sum, ditambahkan semuanya seperti ini. Totalnya jadi 39. Seperti jumlah yang di bawah ini. Sedangkan kalau rata-rata itu caranya average A2 sampai K2. Jadi totalnya segini. Begitupun dengan variabel-variabel variabel X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita beralih ke SPSS. Di sini kita memasukkan datanya terlebih dahulu. Eh, yang di sini sudah ada, saya simpan, open. Sebentar. Sepertinya kalau kita langsung buka Excelnya, kita tutup dulu Excelnya. Balik ke sini lagi. Kita buka ini kan. Oke. Yang pertama kita akan lakukan yaitu analisis deskriptif dengan cara kita tekan analyze, bentar, deskriptif, deskriptif, dan deskriptif. Setelah itu kita pindahkan masing-masing variabel seperti ini. Kita tidak masukkan totalnya. Kita masukkan totalnya, kita pindahkan seperti ini. X2 atau pindahkan ke variabel, Y-nya juga, atau pindahkan ke variabel. Sekarang oke. Dan ini kita dapat hasilnya. Di hasil ini yaitu terhadap 99 responden, total 99 responden di sini. 99 responden. eh, Diperoleh gambaran bahwa variabel X1 menunjukkan kecenderungan penilaian yang positif. Ini X1-nya di sini. Seluruh item X1 memiliki rata antara 3,80 hingga 4,10. Dan variabel X2-nya pun rata-ratanya rentang 3,76 hingga 39,76 di sini yang bisa kita lihat. Sementara Y1-nya itu rata-ratanya 2,23 hingga 3. Jadi kesimpulannya, untuk analisis deskriptif ini, secara keseluruhan, hasil deskriptif menunjukkan bahwa X1, X2 memiliki tingkat persepsi yang tinggi, sedangkan Y1
berada pada tingkat persepsi sedang. Perbedaan ini memberikan indikasi awal mengenai potensi kekuatan, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y1 pada analisis regresi selanjutnya. Baik, kita beralih ke uji instrumen validitas. Yang pertama kita klik analyze lagi. Selanjutnya pilih correlate dan different. Di sini kita pindahkan variabelnya per satu file, misalnya X1, X2, dan Y. Seperti ini. Total, kita oke. Nah, ini hasilnya untuk X1. Yang X1, kita bisa lihat jumlahnya di sebelah sini. Total X1. Oke, selanjutnya kita coba X2-nya. Analyze, correlate, different. Kita pindah. Kita dulu kita pindahkan ini X1 tadi ke sini. Dan kita lanjut X2. Oke. Total. Masukin totalnya. Oke. Dan ini dapatnya X2. Lanjut lagi kita coba X3. Effect, correlate, different. Kita pilihkan dulu ini. Lanjut kita Y. Ini total. Oke. Dan ini total validitas Y. Oke, validitas Y. Jadi dari hasil yang sudah ditampilkan, keseluruhan item pada X1, X2, dan Y1 menunjukkan nilai korelasi yang menandai sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan lolos uji validitas. Karena di atas 400 totalnya. Sebelah sini. Hal ini berarti kuesioner yang digunakan telah secara tepat mengukur konstruk yang dituju, sehingga layak dipakai dalam tahap analisis selanjutnya. Oke, kita beralih ke uji reliabilitas. Yang pertama, kita tekan analyze, scale, reliability analysis. Di sini kita masukin X1 dengan total dan rata-rata. Kita coba dulu. Oke. Ini untuk X1-nya. Kita coba X2-nya lagi. Scale dan reliability analysis. Pindahkan ini terlebih dahulu. Coba langsung, sepertinya bisa. Oke. Ini untuk variabel. Ini untuk variabel Y, X1 dengan Y. Ini X2. Ini X1, ini X2, dan Y. Interpretasi hasil analisis tersebut, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai alfa sebesar 0,803 di sini ada. Nilai, nilai ini berada di atas batas minimal 0,70 yang umum digunakan dalam penelitian sosial dan perilaku. Hal ini berarti instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang sangat baik, sehingga setiap item dalam kuesioner mampu mengukur konstruk yang sama secara stabil. Oke, selanjutnya kita beralih ke analisis regresi nilai linear sederhana. Ini kita memakai X1 dan Y saja.
Sedangkan selanjutnya kita akan bahas juga analisis rekursi linear berganda, itu kita memakai X1 dan X2 dan Y. Oke, kita coba dulu analisis linear sederhana, yang itu pertama analyze the regression linear. Oke, di sini kita masukkan dependennya dengan total, yaitu X dependennya. Bentar. Dependennya yaitu Y. Kita masukkan X1-nya dulu di eh, seperti ini. Total independen, Y-nya dependen. Coba plot. Di sini kita pindahkan di Y resip ini, resip. Pindahkan ke Y. Terus spread pindah ke X. Kita tekan OK. Continue. Coba kita tekan OK dulu. Nah, ini hasilnya. Oke, kita bahas hasilnya. Yang pertama, uji signifikan model ANOVA. Ini yang signifikan ANOVA yang pertama nilai signifikannya 0,79. Secara substansial, ini berarti variabel total X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel total Y1. Sedangkan persamaan resiko regresi, uji koefisien persamaan 26. Dan selanjutnya uji klasik. Titik titik pada knalpot menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 dan Y, ini 0 dan Y. Untuk pola tertentu, misalnya melebar, menyempit, atau melengkung. Ini menunjukkan bahwa varians sisa adalah konstan dan asumsi terpenuhi. Kesimpulan utama, pengaruh variabel total X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel total Y1. Yang kedua, model regresi yang terbentuk adalah total Y1 26,713. Asumsinya, homoskedastisitas terpenuhi karena sisaan menyebar secara acak. Kita lanjut analisis regresi linear linear berganda. Seperti yang disebutkan tadi, kita memakai regresi dan linear. Kita memakai rata-rata. Sebentar, regresi dan linear. Kita memakai, kita pindahkan ini dulu. Ini dipindahkan juga semuanya. Coba di berganda ini kita memakai rata-rata X1, setelah itu rata-rata X2, dan rata-rata Y1 kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya seperti tadi, kita akan ganti spreadsheet. Ini sudah terganti yang tadi. Kita tekan continue. Oke, coba hasilnya. Nah, ini hasilnya. Bisa dibilang uji ANOVA-nya menguji pada eh,
menguji, menguji apakah model regresi yang melibatkan total X1 dan total X2 secara simultan bersama-sama signifikan dalam memprediksi total dia satu. Nah, di sini nilai signifikan itu 0,645, ini 0,645 di sini. Karena nilai 0,645 berarti di atas 0,05 level signifikans umum. Kita menyimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik. Yang artinya variabel total X1 dan total X2 secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel total Y1, terhadap total Y. Selanjutnya persamaan regresi eh, dan uji koefisien individual. Ini uji T. Dan ini scaffoldnya yaitu eh titik-titik data pada scaffold menyebar secara acak. Ini di sini menyebar dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tidak membentuk pola tertentu. Statistik sisa. Oke. Jadi kesimpulan umum untuk analisis linear berganda, pengaruh bersama atau UGF total X1 dan total X2 tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap total Y1 dengan sig 0,645 dan pengaruh individu yaitu UJT total X1 signifikan yaitu 0,864 dan total X2 signifikan 0,370 tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap total Y. Asumsi klasik, asumsi homoskedastisitas atau varians residual konstan terpenuhi, ditunjukkan oleh penyebaran titik yang acak pada scatterplot. Sekian langkah-langkah untuk SPSS uji analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji regresi linear sederhana dan berganda. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.